Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata kepada satu kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh saja dia ini, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah-buah kerajaan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Saudara terkasih, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil terungkap perumpamaan Tuhan membuka kebun anggur. Kebun itu dipagari dengan cermat, lalu dipupuk supaya menghasilkan buah. Yang disebut kebun anggur itu adalah umat Allah, juga termasuk kita. Tuhan telah memberikan kebaikan, mencintai, melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita.
juga memberikan aturan-aturan supaya kita ini hidupnya teratur. Juga memberikan kitab suci. Kitab suci itu tujuannya adalah untuk pegangan, pedoman bagaimana manusia itu dapat melaksanakan hidup yang pantas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dilukiskan, anggur yang diharapkan itu padahal sudah dipupuk, sudah dipagari dengan baik, kok buahnya asam. Artinya Tuhan itu setiap saat melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, mencintai kita, memberikan pedoman dalam rupa kitab suci, memberikan pedoman aturan-aturan agama. Tetapi kok hasilnya manusia itu tidak mampu mencintai Tuhan yang diungkapkan, diwujudkan dalam kecintaannya kepada sesama. Kita lihat orang yang Yahudi terlalu gampang mengkafir-kafirkan bangsa lain. Padahal biarpun mereka itu bangsa lain itu, tapi itu ciptaan Tuhan yang tetap harus dicintai, tetapi dikafir-kafirkan. Bahkan dia mengatakan darahnya dihalalkan. Itu Yahudi memang cara berpikirnya begitu waktu itu. Bahkan bergaul dengan orang yang non-Yahudi berjarak 10 meter sudah dinyatakan haram. Oleh itu kalau kita baca kitab suci, orang-orang non-Yahudi itu tidak berani lewat apalagi masuk ke rumahnya. Berani masuk ke rumahnya itu dinyatakan haram. Lalu Tuhan mengingatkan, loh, kenapa mengharamkan bangsa lain? Seharusnya orang Yahudi itu menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa lain, menjadi contoh teladan karena telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Hendaknya itu memberikan contoh, memberikan terang pada bangsa-bangsa lain dengan sikap menghargai, menghormati, mencintai bangsa-bangsa lain itu, supaya bangsa-bangsa lain itu yang tidak mengenal Tuhan akhirnya nanti juga terbawa oleh contoh teladan orang Yahudi itu. Dan ternyata memang mental dan semangat orang Yahudi itu sampai sekarang pun masih mempengaruhi mentalitas orang-orang beragama. Banyak orang hanya terlalu membanggakan agama, mengkultuskan kitab suci, sehingga yang terjadi apa? Agama dan kitab suci itu menjadi berhala. Yang seharusnya agama dan kitab suci itu dihayati, dimengerti, supaya orang semakin mendekatkan diri kepada yang maha suci, ialah Allah sendiri. Dengan dekatnya Allah dalam hidup, dengan hidup yang senantiasa diresapi oleh roh Allah, maka manusia mampu, pertama, mencintai, meluhurkan, memuliakan Allah yang diwujudkan dalam bentuk cinta, menghargai, mengasihi sesama manusia. Cinta kepada Allah harus diwujudkan, cinta kepada sesama manusia. Oleh karena itu, Yesus juga mengingatkan, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Sebab pada akhir zaman banyak orang berseru padaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu, mengadakan nubuat-nubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu? Tetapi aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi yang penting bukan masalah teriaknya Tuhan, Tuhan, bukan masalah pengusiran setan yang ini macam itu,
bukan lalu ikut-ikutan membuat mukjizat semuanya atas nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, aku tidak kenal kamu. Orang itu dikenal bahwa menjadi pengikut, mengimani Allah, nyata di dalam perilaku kehidupannya. Yaitu cinta kepada Allah harus terwujud. Cinta, bakti kepada sesama manusia. Allah itu esa, agar semua manusia itu mengesa, membangun persahabatan, membangun kerukunan, membangun persaudaraan. Itu yang diingati. Itu sebabnya Yesus juga mengingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buah-buahnya lah kamu mengenal mereka. Nabi-nabi palsu itu adalah mereka yang berteriak mengenai Tuhan, Tuhan, pokoknya kalau kamu mengikut agamamu pasti masuk surga, pasti ini, macam-macam. Tapi Yesus mengingatkan, waspadalah. Lihat dari buah-buahnya. Buah-buah dari orang beriman, buah-buah orang yang beribadat, buah-buah orang yang mendalami kitab suci adalah kasihnya kepada Tuhan yang terungkap dalam kasihnya kepada sesama. Oleh karena itu kita tetap diingatkan. Nah, hendaknya tetap ingat pula dari Injil Matius bab 7 ayat 12, itu inti dari seluruh agama, ialah barang apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Maknanya kita pasti selalu ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Tetapi kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, hendaknya kita mau mendahului berlaku baik kepada orang lain. Apakah mungkin? Akan selalu mungkin apabila hati dan hidup kita itu diresapi oleh Roh Allah. Maka kita akan senantiasa proaktif, senantiasa mendahului. Seperti Tuhan sendiri tidak pernah menunggu, tetapi selalu mendahului. Mendahului memberikan yang terbaik kepada manusia. Maka setiap orang yang diresapi oleh Roh Tuhan akan senantiasa mendahului memberikan yang terbaik kepada sesama. Mendahului memberi yang terbaik, ya, mendahului tersenyum, mendahului mengucapkan salam kepada orang lain, mendahului memaafkan. Jangan ada perkataan kesabaran itu ada batasnya. Tapi orang yang diresapi, dikuatkan oleh Roh Allah, kesabaran itu tak terbatas. Jadi tidak terbatas, tapi bukan terbatas, tapi kesabaran itu tidak terbatas. Apakah mungkin? Kalau kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita akan mampu untuk bersabar terhadap kesalahan orang lain dan berdoa supaya orang yang berbaca itu akhirnya diresapi oleh Tuhan kembali menjadi baik. Itu sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kebun anggur harus menghasilkan anggur yang manis yang baik. Artinya umat yang dicintai telah diberikan aturan-aturan hidup, aturan-aturan agama, juga kitab suci. Tapi yang sering terjadi, orang hanya membanggakan kitab suci yang paling benar dan sebagainya. Benarnya itu gimana? Lalu kadang-kadang malah menjelek-jelekan, oh kitab suci agama ini palsu, ini. Itu menunjukkan betapa orang itu rendah mentalnya. Justru orang yang diresapi oleh Tuhan, diresapi oleh Roh Allah, maka mata hatinya terang dan mampu menangkap kehadiran Tuhan dalam diri sesamanya. Maka kita yang mengimani Kristus, memang kita percaya hanya melalui Kristus manusia itu beroleh keselamatan.
keselamatan hanya terletak pada Yesus. Di luar itu tidak. Tapi kita ingatkan, Yesus itu siapa? Yesus jangan diartikan nabi. Yesus tidak boleh dikecilkan sebatas agama. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini untuk mendahului, memberikan yang terbaik. Karena manusia yang telah diberikan terbaik itu mampu memberikan yang terbaik pula kepada sesama manusia. Itu yang dikehendaki. Oleh karena itu, bagi orang yang hatinya diresapi oleh Yesus, maka jadi kita diingatkan, Yesus itu melampaui segala agama. Yesus itu melampaui segala kitab suci. Yesus adalah Allah sendiri. Maka, di mana ada kebaikan, di mana ada kerukunan, di mana ada cinta kasih, di mana orang senantiasa memberikan yang terbaik pada sesama, itu yang bekerja adalah roh Yesus sendiri dalam diri orang itu. Mungkin itu orang yang entah Konghucu, Buddha, Muslim, siapa saja, kita mampu menangkap Kristus juga ada dalam diri saudara-saudara kita yang beragama lain itu. Buktinya, dia mampu melakukan yang baik, akrab, senantiasa memberikan contoh teladan, senantiasa menghormati orang-orang lain, menghargai kemanusiaan. Di mana ada kebaikan, di mana ada kerukunan, di mana ada cinta kasih, di mana orang menjaga kesucian, itulah Yesus yang berkarya di situ. Yesus senantiasa menyerap, menyertai, membimbing, dan menerangi hati setiap insan. Tergantung apakah manusia itu rela terbuka dan rela untuk menjadi pelaksana rahmat Tuhan itu, ataukah malah sebaliknya menghambat rahmat Tuhan itu dengan menyumbat rahmat Tuhan itu dengan kelakuan-kelakuan yang tidak pantas. Sehingga kitab suci mengatakan anggur yang diharapkan menghasilkan buah yang manis, ternyata anggur itu hanya menghasilkan buah-buah yang asam. Tuhan mengharapkan manusia itu berbuat baik, tetapi ada banyak orang mengatasnamakan Tuhan, lalu perbuatannya tidak pantas. Oleh karena itu, itulah yang disebut orang-orang musyrik, penyembah-penyembah. Mulutnya bicara tentang Tuhan, Tuhan, hatinya dikuasai oleh setan. Semoga Injil yang kita dengar hari ini mengingatkan kita, biarlah Roh Kristus senantiasa menguasai hati dan hidup kita. Maka Roh Kristus juga akan mengarahkan hidup kita ke arah hidup yang sejahtera dan bahagia. Amin.